Kedua narasumber telah menyampaikan materinya dan selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi serta tanya jawab. Untuk rekan mahasiswa yang berada di ruangan ini dan yang berada di Zoom, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan untuk kepada kedua pemateri kita hari ini. Karena yang bertanya akan diberikan hadiah yaitu goodie bag. Goodie bag kita masih banyak, ada sekitar 9 lagi. Ya, jadi kepada rekan-rekan mahasiswa yang berada di Zoom dan di ruangan ini dipersilakan untuk bertanya. Ya. Yang belakang baju hitam dulu. Nama saya Rizky Bagus Sumantri dari R1 Akuntansi semester 2. Saya mau nanya, tadi kan dijelasin itu ada pajak dan retribusi. Nah, bedanya apa sih dan cara pemungutan retribusi itu apakah beda dengan cara pemungutan pajak? Terus ada nggak ketentuan khusus kayak pemungutan pajak tuh dipungut juga dari retribusi? Ya, kayak gitu aja. Ingin bertanya kepada Ibu Francisca atau Mbak Julie? Yang bisa jawab aja. Ya, makasih. Oke, Mas Rizky ya. Mas Rizky, perbedaannya ya utama ya. Untuk retribusi sama pajak, perbedaannya adalah kalau retribusi itu kita langsung dapat imbalannya. Misalnya, Mas bayar ke kebun binatang gitu ya. Boleh masuk kan? Pajak tidak demikian. Imbalannya tidak langsung. Kami wajib pajak itu bayar pajak tidak ke kasnya Dirjen Pajak, tapi ke kasnya negara, ke Dirjen Anggaran ya. Uangnya itu dikelola di Dirjen Anggaran. Jadi tidak ke kasnya pajak gitu. Nanti sama Dirjen Anggaran mereka nanti akan muter gitu loh. Oh iya, APBN kan sudah ada pos-posnya nih gitu. Jadi misalnya untuk seperti yang di situ untuk pendidikan berapa persen, untuk daerah berapa persen, untuk Perlinsos berapa persen gitu. Jadi nggak langsung dapat imbalannya. Saya nggak bakalan ngasih misalnya Mas Kris, Bu saya udah bayar pajak PPN, terus apa dong dapatnya gitu. Tidak Dirjen Pajaknya yang ngasih langsung ke Mas Rizky. Tapi kalau retribusi, Mas Rizky saat itu juga bikin bayar retribusi bisa langsung masuk. Ya nggak? Itu sih bedanya. Terus kalau misalnya apakah ada aturan yang membahas tentang retribusi ya Mas? Atau gimana? Ini undang-undangnya di HKPD Mas, undang-undang yang hubungan keuangan antar HKPD, pusat dan daerah. Di situ ada. Terus di Undang-Undang Cipta Kerja juga ada. Undang-Undang Cipta Kerja itu menyebutkan jadi gini, untuk yang belum diatur atau yang belum dikenakan pajak daerah, itu kenanya pajak PPN. Gitu ngomongnya, kurang lebihnya seperti itu. Bagus ya pertanyaannya, terima kasih. Kalau bisa dua-dua deh. Makasih ya, apakah ada yang perlu dielaborasi lagi atau sudah cukup jelas? Terima kasih. Terima kasih Ibu Francisca. Terima kasih Rizky. Ya, jadi pajak dan retribusi itu berbeda. Kalau pajak sudah diatur oleh Undang-Undang KUP dan HPP. Nah, kalau retribusi untuk di daerah. Ya. Kemudian silakan untuk menanya berikutnya, dipersilakan. Ya, silakan maju yang baju coklat. Nama saya Rifki Maulana dari Rifki Maulana, mahasiswa akuntansi semester 2. Saya ingin bertanya, tadi saya habis membaca berita di sosial media, ini nggak tahu beritanya hoax atau beneran, makanya saya mau konfirmasi. Isi beritanya itu diusulkan pajak kendaraan akan dihapus dan diganti dengan biaya tambahan ketika membeli BBM. Pertanyaannya adalah, apakah berita ini benar? Dan kalau misalnya berita ini benar, kenapa ada regulasi seperti ini? Padahal kita sama-sama tahu bahwa masyarakat lumayan sensitif mengenai kenaikan atau biaya tambahan
pada saat pembelian BBM. Terima kasih. Iya Mas Rizky, tadi Mas Rizky, sekarang Mas Rifki ya. Mas Rifki, terima kasih pertanyaannya ya. Keren ya, wih dapat. Iya, Mas Rifki, kalau terkait pajak kendaraan itu masuk pajak daerah sebetulnya. Apakah itu akan dihapus? Terus terang untuk Perda itu memang bukan ranah kami ya sebenarnya. Kalau tadi saya misalnya bisa berbicara tentang Perda itu karena memang ada di slide, dan yang kedua saya googling sendiri gitu. Nah, kalau terkait sama ini, kalau terkait sama apakah pajak terkait kendaraan itu akan dihapus, setahu saya itu biasanya dendanya Mas, biasanya dendanya dihapus, biasanya ya. Nah, jadi coba tolong dilihat lagi apakah itu memang betul-betul terkait sama pembeliannya atau bagaimana gitu loh. Karena pajak terkait sama kendaraan ini agak rancu gitu ya. Kalau untuk mungkin maksudnya yang dinamakan pajak kendaraan itu apakah PPN yang melekat pada saat kita beli mobil atau pajak daerah yang maksudnya gini tiap tahun itu gitu loh. Ini maksudnya Mas Rifki yang mana ya? Oh, pajak 1 tahun. Nah iya, kalau yang ini tadi saya rasa-rasanya nggak ada ya Mas cerita. Tapi kalau denda dihapus iya gitu, sering. Dan PBB pun sering dendanya dihapus gitu. Biasanya kalau sudah mau Juli, mau deket-deket akhir tahun gitu ya, itu sering pemutihan gitu. Ya, itu jadi jawaban saya ya Mas ya, kalau terkait apakah hoax ya atau bukan. Rasa-rasanya enggak sih Mas, kalau yang pajak tahunan itu belum pernah dengar ceritanya gitu, kecuali denda, kalau denda iya. Terus yang kedua terkait sama tadi apa subsidi BBM-nya ya, digantikan dengan? Ya jadi ini Bu Sis, ini ada beritanya memang. Kalau di sini saya baca beritanya, memang ini permintaan dari YLKI. Berarti masih permintaan ya sifatnya, jadi masih usulan bentuknya. Jadi ini masih akan dipertimbangkan. Tentunya nanti dipertimbangkan oleh DPR terlebih dahulu. Apakah bisa diaplikasikan seperti ini? Kalau YLKI di sini kalau saya baca mengusulkan penghapusan pajak kendaraan dan diganti ketika kendaraan ini beli BBM, gitu ya. Biar katanya nggak double pemajakan. Nah tapi ini memang masih usulan. Tapi kalau menurut saya malah lebih sulit ketika nanti BBM yang dinaikkan, karena BBM kan bukan cuma yang punya mobil aja gitu kan, maksudnya Mas juga tadi ya, Mas Rifki seperti itu. Jadi memang kalau dilihat di sini ini masih usulan dari YLKI. Gitu. Kaitannya nanti apakah akan disetujui atau tidak, tentunya nanti akan ada studinya. Sama seperti ketika menerbitkan Undang-Undang HPP itu ada kajiannya ya Bu Siska ya, sampai bahkan ribuan lembar mungkin. Jadi tentunya penghapusan pajak kendaraan yang akan diganti dengan BBM harus ada kajiannya terlebih dahulu, baru nanti mungkin bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Karena memang yang mengatur untuk pajak kendaraan adalah pemerintah daerah. Seperti itu mungkin Mas Rifki. Nanti kita tunggu, ini bagus sekali ya ini. Kita jadi dapat info ya Bu Siska ya. Ini menarik Mas Rifki, maksudnya tapi saya masih agak bingung yayasan YLKI ini memang merujuknya karena gini, BBM itu sudah ada subsidinya kan. Nah ini makanya yang dia maksud subsidinya ini apakah subsidi dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah? Kalau dari pemerintah pusat sudah ada subsidinya gitu. Mungkin apakah Pemda akan ngasih subsidi atau enggak saya kurang paham. Tapi saya pikir kalau misalnya YLKI ini kan biasanya kan bergeraknya nasional ya. Atau apakah ini YLKI yang tingkatnya kota ya, atau apa disebutin juga ya. Jadi saya pikir bukan hoax, mungkin bukan hoax tapi ini inisiasi awal gitu. Jadi usulan. Nah ini bisa nih Mas untuk jadi bahan skripsi atau apa gitu. Kalau menurut Mas nih ini bagus apa enggak ya ide ini dan sebagainya gitu ya. Tapi saya belum lihat konteksnya, ini konteks ke pusat kah atau ke pusat atau ke daerah gitu di berita ini ya. Jadi memang untuk jawaban seperti tadi Mbak Julis bilang ini masih inisiasi, saya pikir masih akan panjang ya. Tapi makasih udah membuka wawasan. Sudah dapat hadiah? Oke, lanjut silakan Mbak Sarah. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Ibu Francisca dan Mbak Juli. Kami membuka sesi pertanyaan kembali untuk
hadirin yang ada di ruang ini dan DC Zoom. Sebelumnya nama saya Jody Pangestu, Bu, dari Jody. Dari akuntansi R1 semester 6. Sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan saya terlalu sederhana. Tadi kan ada PKP 4,8. Jika pelaku usaha itu penghasilannya belum 4,8 miliar, tapi dia mengikuti bayar pajak. Nah, apa yang didapat maksudnya keuntungan yang didapat apa gitu, Bu? Oh iya, iya. Makasih. Terima kasih, Jody. Pertanyaannya, apakah Jody? Pertanyaannya, apabila ada pengusaha belum sampai 4,8 miliar, tapi dia ingin dikukuhkan sebagai PKP, keuntungannya apa? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Jody. Ini pertanyaannya nggak sederhana ini sebenarnya. Ini kalau dijelasin panjang nih Mas Jody. Ya, jadi gini, betul sekali. Kenapa? Kalau tadi 4,8 kan wajib ya, udah otomatis nih. Kalau nggak PKP malah berdosa, enggak ya? Malah nanti bisa di PKP-kan secara jabatan gitu. Tapi kalau yang belum 4,8 ngapain sih PKP, malah ribet, harus bikin faktur pajak gitu kan? Harus laporan SPT masa PPN. Kenapa sih harus PKP? Nah, kita lihat kembali, kalau kemarin teman-teman mengikuti penjelasan tentang PMK nomor 58 terkait dengan penunjukan pihak lain bagi rekanan yang ingin bertransaksi dengan instansi pemerintah melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi gini, kalau rekanan saya mau jual beli ke Pemda DKI, mereka itu harus PKP. Omset saya nggak sampai nih 4,8 miliar nih, cuma 100 juta doang setahun. Tapi kalau saya mau berrekanan dengan instansi pemerintah, ada desa, ada daerah, misalnya Pemda ya, atau yang pusat. Pusat itu misalnya seperti DJP, kami kan pusat ya. Itu maka dia statusnya harus PKP. Itu yang pertama. Jadi kalau PKP, bisa banyak nih gitu kan lahan bisnisnya. Saya nggak cuma jual ke masyarakat aja, tapi saya juga bisa menjadi rekanan instansi pemerintah. Tentunya penghasilannya nanti jadi lebih besar gitu ya Bu ya, kalau dengan instansi pemerintah. Lalu yang kedua, tadi kalau saya contohkan saya, Yami, dan juga Ikam. Kalau Yami kan tadi PKP ya, Ikam nggak PKP. Yang nanggung PPN-nya tadi siapa? Ikam kan yang nggak PKP kan? Sedangkan Yami yang PKP, PPN yang dia setorkan kepada saya itu nanti menjadi pengurang PPN-nya. Gitu. Jadi kita nih nggak nanggung dari PPN. PPN-nya itu kita nggak nanggung. Kalau kita statusnya PKP. Jadi kita hanya bayar selisihnya saja. Jadi yang pertama memang karena kita mau berrekanan, gitu ya, berrekanan dengan instansi pemerintah atau kepada perusahaan-perusahaan PT maupun CV yang mewajibkan rekanannya itu menjadi PKP, maka wajib dia tentunya harus PKP juga kalau mau menjadi rekanannya. Dan yang ketiga, kita dapat memanfaatkan PPN yang sudah kita setorkan. Jadi nggak jadi biaya kita. Misalnya gini contohnya, saya pengusaha, saya nggak PKP, saya beli barang harganya 1 juta. Karena saya bukan PKP, saya kan beli dari PKP nih ya, ditambah PPN dong 11%, 1.110.000. Ya, saya udah beli barang, modal saya ini 1.110.000 dibandingkan sama yang PKP. Ini PKP, tadi kan bukan PKP ya, jadi dia bayar barangnya itu harganya 1.110.000. Saya PKP nih, saya bayar barang itu cuma 1 juta, 110.000-nya itu adalah kredit pajak buat saya, PPN. Jadi secara modal itu lebih kecil harga barangnya, karena PPN-nya itu enggak saya tanggung. Kalau saya modal aja udah 1.110.000, saya ngejual ke orang lain, misalnya 1.200.000 gitu ya, untung saya akan lebih kecil
dibandingkan dengan yang PKP. Nah, nanti Mas Jody bisa coba nih liatin di Excel gitu, hitung-hitungannya seperti apa. Karena kami kan biasanya juga nyuluh kepada UMKM. Ini pertanyaan yang biasanya diminta oleh UMKM, penjelasannya seperti apa. Kalau saya PKP emang apa sih untungnya? Nanti bisa kelihatan dari harga modalnya akan lebih kecil gitu ya. Jadi keuntungannya bisa lebih besar dan nanti harganya bisa lebih bersaing dengan penjual-penjual yang PKP. Jadi kalau kita ngejual, kita PKP, lawan-lawan kita PKP nih. Kita bukan PKP, harga yang kita tawarkan nanti akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang PKP. Karena tadi PPN-nya kita yang nanggung. Mungkin itu ya Mas jadi ya. Ini karena mahasiswa bisnis, akuntansi, mudah-mudahan bisa jadi bekal nanti untuk Mas Jadi memulai bisnisnya ya. Amin. Terima kasih jawaban dari Ibu Julistia. Ya, jadi keuntungan kita PKP, kita bisa bersaing dengan penjual-penjual lain. Dan juga pada dasarnya PPN itu bukan kita yang bayar pajaknya, tapi pembeli kita yang membayarkan. Kita hanya memungut. Jadi sebenarnya bukan beban untuk kita. Jadi kita hanya menyalurkan, melalui kita disalurkan lagi kepada negara. Ya seperti itu ya Bu. Oke. Dan ada pertanyaan dari Jum. Bagaimana cara membayar pajak terhutang pada suatu tahun? Kemudian, dan mengapa pembayaran pajak itu bersifat memaksa katanya, seperti itu Bu. Mau dijawab sama. Ini nanti untuk yang memaksa-memaksa biar Bu Siska yang menjelaskan gitu ya. Saya menjelaskan bayar pajaknya aja nih. Nah ini pertama yang harus saya clearkan dulu ada cara bayar pajak setahun ya. Ini jenis pajaknya apa? Kalau yang setahun, apa ya kira-kira ya? Mungkin SPT tahunan ya, karena SPT tahunan pun kalau misalnya di UMKM, kan biasanya per bulan tuh bayarnya. Ya kan, setiap bulan yang 0,5% itu biasanya tiap bulan dibayarkan, setahun adalah pelaporannya. Kalau misalnya untuk dia adalah misalnya bukan usahawan, gitu ya, bukan yang dikenakan 0,5%, tapi dia dikenakan pajak penghasilan dengan tarif umum misalnya. Itu pun biasanya dia ada angsuran PPh pasal 25. Tapi kalau ditanya bagaimana cara bayarnya, maka tentunya harus membuat kode billing terlebih dahulu. Gitu ya, tadi jadi kalau kita mau bayar pajak ke bank lewat M-Banking, lewat mobile banking, lalu juga lewat kantor pos atau lewat mesin EDC, itu bisa ya. Kita harus punya kode billingnya terlebih dahulu. Tanpa kode billing, kita nggak tahu nih pajak apa yang mau kita bayarin. Jadi harus ada kode billing. Kode billing itu ada isinya nanti jenis pajaknya apa. Misalnya PPh pasal 25, 29 orang pribadi. Gitu ya, 411126. Lalu jenis setorannya, kalau tahunan berarti 200. Kalau per masa 100. Jadi kita harus tahu dulu jenis pajaknya. Lalu untuk masa pajak berapa, bulan berapa, untuk tahun pajak berapa, dan berapa jumlah nominalnya. Jadi ini memang pertanyaannya sangat umum, jadi saya anggap mungkin itu terkait dengan PPh pasal 25 ya. Gitu. Jadi cara penyetorannya adalah dengan kita membuat kode billing terlebih dahulu. Lalu nanti kalau sudah buat baru bisa disetorkan. Dan mengapa memaksa? Silahkan Bu Siska, selain diatur oleh undang-undang, kenapa memaksa nih Bu Siska? Maunya gimana? Memaksa ya teman-teman. Sifat memaksa itu erat kaitannya yang pertama, satu, bahwa pungutan pajak itu harus diatur sama undang-undang. Hanya undang-undang yang bisa maksa kan? Tapi pasti yang ditanya bukan itu. Gitu. Jadi maksudnya gini, kalau yang pertama tadi saya bilang bahwa memaksa itu karena memang sudah dipaksakan oleh undang-undang dan hanya oleh undang-undang saja bisa dilaksanakan pungutan. Artinya kalau tidak ada peraturan yang bisa membuat pajak itu dipungut, itu artinya bukan pajak lagi, tapi pungli. Itu yang satu ya. Tapi pasti bukan itu yang ditanya. Yang kedua,
Mungkin ini yang dimaksud sama penanya. Siapa tadi namanya, Mas? Kenapa sih kok dipaksakan gitu ya? Teman-teman, waktu kita SMA pernah dengar teori kontrak sosial? Sebagai warga negara, kita itu sebetulnya melakukan secara tidak langsung itu melakukan kontrak sosial dengan negara. Supaya apa? Supaya kehidupan bernegara itu bisa dijalani gitu, bisa dilaksanakan. Dan supaya ini bisa dilaksanakan harus ada kontraknya kan gitu ya. Kalau di Indonesia kontraknya itu diselenggarakan melalui perwakilan di DPR gitu ya. Jadi teman-teman mempercayakan suara teman-teman itu kepada anggota-anggota dewan. Gitu kan ya? Mas, make sense ya? Oke. Nah, mereka inilah yang berpikir, oke, secara akuntansi ada pengeluaran, ada pemasukan, dan begitu pula sebaliknya. Gak mungkin masyarakat bisa sejahtera kalau tidak ada pemasukan. Ya kan? Jadi kita perlu ada sesuatu yang bisa buat memasukkan ke program-program kita untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti yang ada di pembukaan. Ada 4 itu ya, tujuannya apa gitu kan, mensejahterakan salah satunya gitu ya. Dan ikut berpartisipasi dalam pergaulan dunia dan seterusnya, begitu kan. Nah teman-teman, kalau ini tidak dipaksakan, artinya ya nggak akan adil gitu loh. Di lingkungannya teman-teman itu sendiri saja, di lingkungan yang terkecil misalnya RT, ada yang nggak bayar iuran sampah teman-teman. Tapi mereka taruh sampahnya di keranjang sampahnya. Itu namanya apa? Pelanggaran ya? Pelanggaran ya kan? Katanya Bu Sri pelanggaran. Kalau istilah kerennya free rider, nunggang cuma-cuma gitu. Itu juga pajak gitu. Orang yang tidak bayar pajak pada punya kemampuan dan harus memang bayar pajak, itu free rider. Walaupun tadi pajak seperti yang ditanyakan Mas Rizky itu sebetulnya bedanya retribusi dan pajak, saya bilang tadi tidak ada imbalan langsung kalau pajak. Tapi bahkan teman-teman lihat aja, LPG yang ada di rumahnya teman-teman itu subsidi. Subsidinya gede. Coba deh di Google, bulan Mei ini Ibu Sri Mulyani minta tambahan lagi pengeluaran untuk mensubsidi LPG dan BBM. Sekitar 70-an triliun. Kenapa? Karena harga komoditas naik, maka harga LPG dan BBM juga ikut naik. Disubsidi teman-teman. Itu untuk kecil yang di rumah. Teman-teman melangkah keluar, itu jalan disubsidi apa enggak? Gitu. Intinya gitu, jadi kenapa harus maksa? Kalau nggak dipaksa teman-teman bakalan banyak free rider. Kita udah tahu hukumnya, hukum di dunia ini. Bahwa yang paling dibenci sama orang apa? Salah satunya pajak kan. Gitu ya, salah satunya pajak. Makanya, tapi padahal ini yang salah satu, kalau dibilang Pak Syamsul Bahri tadi adalah tulang punggung gitu loh. Tulang punggung yang dibenci. Jadi berbahagialah kalau di Kosgoro ini sudah ada tax center. Teman-teman sudah kami libatkan untuk menjadi beberapa orang yang awalnya dibenci, tapi ya seperti katanya di Lestari lah ya, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Iya kan gitu, jadi berdoa saja gitu, nggak apa-apa. Ada tax center di sini, teman-teman berarti sudah melakukan sesuatu yang mulia berdasarkan kontrak sosial antara negara dengan warganya untuk bisa mensejahterakan warganya. Itu mungkin ya jawaban untuk yang memaksa tadi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Francisca atas jawabannya yang luar biasa. Ya, jadi dia bukan bersifat memaksa tapi memang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi memang kita harus mengubah mindset kita untuk menganggap pajak tuh hal-hal yang momok, yang menakutkan, tapi memang dari kita untuk kita sendiri, walaupun itu melalui negara, ya seperti itu. Nah, kemudian masih ada sisa 5 goodie bag. Silakan yang ingin bertanya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, ada pertanyaan dari saya nih. Dari tadi saya belum dengar penjelasannya, jadi pengen tahu gitu loh. Kalau untuk pajak kendaraan dan bumi itu termasuk pajak apa, daerah apa? Satu lagi apa tadi? Mohon maaf. Pusat. Nah, satu lagi dari hasil bumi dan misalkan hasil tani atau hasil dari peternakan itu ada pajaknya juga nggak, tidak Bu? Mungkin hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Refni dari UKM Sajadah Cinta. Sajadah Cinta loh. Cantik banget namanya. Oke. Itu berarti anggota-anggotanya adalah orang-orang yang penuh kasih dan taat beribadah. Ya Bu. Aduh, ya. Baik. Amin. Amin. Ya. Apakah yang terkait sama pajak, yang terkait sama bumi dan tanah ya Ibu ya? Kendaraan dan bumi. Ya, tanah dan bumi. Itu untuk kalau bicara PBB, untuk yang perumahan, saya nyebutnya P2 ya, itu pajak daerah teman-teman. Saya lupa ya, saya waktu itu Bu Miss Indri ingat nggak ya, atau Bu Dini ya? Tahun berapa ya kita tuh pecahnya dari P2 tuh jadi punya Pemda ya? Hah? 2015 ya? 2013 ya? Jadi PBB ya? Iya. Ya sekitar gitu ya, tahun 2013 itu jadi ini ya. Tapi untuk yang perkebunan, pertanian, pertambangan itu masih masuk pajak pusat. Ya. Jadi kalau saya dulu kerja maksudnya sempat bertugas di Jambi, itu memang kebun-kebun yang besar itu memang kami yang mengawasi dan mengadministrasikan perpajakannya gitu. Tapi kalau pemukiman itu sudah jadi ranah Pemda. Kalau kendaraan, nah kendaraan ini gini Bu, kalau Ibu beli itu ada PPN-nya. PPN itu masuk pajak pusat. Tapi untuk yang tahunan, yang tadi seperti Mas Rifki tanya, itu masuknya pajak daerah gitu ya. Iya, waktu beli, tapi itu udah masuk di harga jual, harga beli kan ya Bu ya. Jadi misalnya Ibu, saya beli rumah deh gitu, kan ada PPN-nya juga, kecuali dibebaskan. Kan seperti berapa tahun ini ada insentifnya gitu ya. Iya, ya, seperti itu ya, sama-sama. Tadi pertanyaan keduanya, silakan Mbak Julis. Apa tadi pertanyaan? Baik. Jadi kalau untuk hasil pertanian dan juga peternakan gitu ya Bu ya. Kalau kita memang jual misal kalau PPN-nya itu memang dikecualikan dia Bu. Jadi memang untuk hasil pertanian dan juga ini yang masih bentuknya utuh gitu ya Bu ya, kecuali kalau dia udah dijadikan dedak, kalau nggak salah itu dia bisa ada PPN-nya. Tapi kalau misalnya terkait dengan PPh-nya Bu, kalau misalnya Ibu memang usahanya adalah ternak ayam, gitu, misalnya ternak unggas nih, usahanya ternak unggas, itu tetap dikenakan pajak penghasilan, ya Bu. Jadi dari penghasilannya, jadi penghasilan yang Ibu terima, kalau misalnya Ibu, kalau di tahun 2022 ya misalnya, dalam 1 tahun sudah mencapai 500 juta, berarti dikenakan yang pajak 0,5%. Gitu. Tapi kalau misalnya masih di bawah 500 juta, sesuai dengan Undang-Undang HPP Klaster PPh, itu memang masih belum dikenakan pajak. Iya. Jadi kalau PPh-nya dapat dikenakan, tapi kalau PPN-nya untuk hasil pertanian dan juga hasil peternakan yang langsung Bu tanpa diolah, itu memang dia dikecualikan dari objek PPN. Kemudian ada pertanyaan kembali dari peserta di Zoom, dari Malahayati untuk Prodi Manajemen R2. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, Ibu, saya mau bertanya, mohon maaf sebelumnya, misalkan ini usaha balas jasanya ini dia penagihan kartu kredit gitu. Ketika dibuatkan invoice dan faktur pajaknya, itu masih dikenakan PPN gitu, Bu. Boleh diulang? Ya, misalkan dia usaha balas jasanya itu penagihan kartu kredit, itu. Kemudian waktu dibuatkan faktur pajak masih dikenakan PPN
padahal sudah memiliki PKP gitu. Sesuai dari informasi Ibu tadi, kalau sudah memiliki PKP sudah tidak dilebihkan waktu bayar gitu. Jadi invoice-nya segitu, yang dibayarkan hanya segitu gitu maksudnya. Tapi di faktur pajak yang kita alami ini tetap ditambahkan gitu. Iya, ini saya coba. Jadi ibu berekanan gitu ya dengan PKP. Ibu sendiri PKP gitu ya. Betul. Ibu statusnya PKP, lalu dapat faktur pajak dari PKP. Iya. Iya, betul. Sepertinya ya, terkait dengan balas jasa tadi. Tapi Jadi masih dikenakan PPN. Iya. Jadi betul. Jadi gini, kalau misalnya perusahaan rekanannya ibu itu adalah statusnya PKP, maka kewajiban dia adalah menerbitkan faktur pajak dan dikenakan PPN. Jadi betul, sudah dia mengenakan PPN kepada ibu. PPN yang ibu setorkan, asalkan dia bukan besaran tertentu yang tadi di 5 jasa tadi ya, 5 jasa tadi itu kan memang tidak boleh dikreditkan pajak masukannya. Selama memang dia kode fakturnya itu misalnya contoh 01. Nah itu ibu bisa mengkreditkan PPN yang sudah ibu setorkan. Jadi nanti menjadi pengurang dari PPN yang seharusnya ibu setorkan. Misalnya contohnya gini. Ibu usahanya misalnya perdagangan. Ketika ibu menyerahkan barang, misalnya contoh di bulan Juni, ibu menyerahkan barang total 10 juta. Gitu ya, penyerahan barang total 10 juta, sehingga pajak keluaran yang harus ibu setorkan adalah 10 juta dikalikan dengan 11%. Gitu ya, sejuta 110. Lalu ibu dapat pajak masukan dari tadi, dari yang rekanan ibu yang ibu bayar PPN-nya. Seperti tadi misalnya balas jasa. Balas jasa ibu bayar, harganya dia ditambah dengan PPN. Maka PPN itu bisa menjadi pengurangnya pajak keluarannya ibu. Ibu tetap harus menyetorkan PPN-nya. Gitu, mungkin seperti itu. Yang dimaksud bukan ibu yang menanggung PPN adalah ibu tidak harus menanggung PPN semuanya. Jadi pajak keluaran ibu masih bisa dikurangkan dengan pajak masukan ibu, sehingga PPN-nya itu hanya dari selisihnya saja. Mungkin gitu ya, kira-kira nangkep? Ya, oke. Jadi kita walaupun kita dikenakan PPN, tapi untuk penjualan kita pun bisa berkurang dari pengenaan itu, dari pajak masukannya bisa dikreditkan. Jadi kita tidak membayar full semua atas penjualan kita. Misalkan bulan ini ada 10 juta, tapi pajak masukan kita ada 8 juta, berarti kita bayarnya selisihnya hanya 2 juta. Seperti itu ya Ibu Juli ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Zoom yang dari Rabiatul, katanya kenaikan tarif PPN semenjak April naik 11%, kemudian sampai dengan 2025 akan naik lagi menjadi 12%. Apa yang melatar belakangi pengaruh kenaikan tarif ini, dan apakah kenaikan tarif ada jangka waktunya? Jadi memang kalau tadi Pak Rektor sempat menyebut bahwa kita adalah salah satu dari negara G20 ya, cuma ada 20 negara. Kenapa tarif PPN kita naik? Mungkin teman-teman di sini bisa ingat sudah berapa lama tarif 10% itu berlaku? Lama banget gitu ya. Dan ternyata di antara negara-negara G20, tarif PPN kita tuh masih terbilang yang cukup rendah. Karena rata-rata mereka adalah sekitar 15,6. Paling rendah di mereka. Dan tentunya terkait dengan kenaikan tarif PPN ini sudah melalui kajian. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau membaca gitu ya terkait dengan kajian Undang-Undang HPP, itu ada tebal sekali. Jadi di situ nanti ada kajian kenapa sih tarif PPN ini naik dari 10% menjadi 11% dan nanti akan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Tapi di Undang HPP itu juga disebutkan bahwa tarif PPN bisa paling rendah 5%. Atau paling tinggi 15% kalau nggak salah. Itu dilihat dari nanti bagaimana kondisi perekonomian. Jadi nggak melulu nanti naik gitu.
Tapi kalau memang kondisi perekonomian Indonesia dinyatakan bahwa tidak bisa untuk sampai 12% atau nanti 15%, itu bisa diturunkan sampai paling rendah 5%. Gitu. Jadi itu diakomodir di Undang-Undang HPP Klaster PPN. Lalu kenapa lagi juga naik tadi ya, selain tarif PPN kita termasuk yang paling rendah, gitu ya, karena rata-rata negara itu adalah 15%-an. Yang kedua juga bahwa ternyata kita ini masih banyak sekali potensi PPN yang selama ini tidak tergarap. Itu sehingga mengapa pemerintah perlu untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11%. Dan apakah ada jangka waktunya? Kalau jangka waktu ya tadi ya dijelaskan bahwa 11%, lalu paling telat 1 Januari 2025 itu akan naik menjadi 12%, tapi dimungkinkan juga nanti kalau ada penurunan atau kenaikan yang lebih lagi. Gitu. Jadi nanti kita akan mengikuti aturan-aturan selanjutnya yang mengatur apabila ada perubahan tarif PPN lagi. Baiklah hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi dan tanya jawab kita pada seminar perpajakan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan Pengungkapan Sukarela ini. Selanjutnya sebelum kita menutup acara, kita lanjutkan ke sesi berikutnya yang akan dibawakan oleh MC kita, Ibu Mayang. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Zara yang telah berkenan menjadi moderator pada siang hari ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bersama-sama pemaparan materi dari narasumber-narasumber yang hebat ini, sudah tidak diragukan lagi, terutama di bidang perpajakan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada ibu-ibu hebat ini. Baik, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, kami ingin memberikan sedikit cindera mata kepada kedua ibu narasumber hari ini, ada Ibu Francisca dan Ibu Julistia. Tapi kami mohon perkenan kepada Ibu Priscilla Damayanti SEMMMAK selaku Kaprodi Akuntansi yang akan memberikan cindera mata pada siang hari ini. Baik, silakan Ibu, dimohon perkenannya untuk memberikan terlebih dahulu cenderamata kepada Ibu Francisca selaku narasumber kita siang hari ini. Tepuk tangannya dong. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Prisil dan Ibu Francisca. Dilanjutkan dengan pemberian kedua, piagam penghargaan atau cenderamata yang akan diberikan kepada Ibu Julistia selaku narasumber berikutnya pada seminar hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Prisil yang telah berkenan untuk memberikan penghargaan kepada narasumber pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemberian penghargaan kepada narasumber ini menjadi sesi terakhir kita dalam acara seminar nasional mengenai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela. Tak lupa sebelum kami tutup, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Pimpinan Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, Bapak Ibu Pimpinan IBIKOS Goro 1957, pihak-pihak yang sudah terlibat dalam mensukseskan acara ini, dan seluruh partisipan yang berkenan mengikuti acara hingga di akhir sesi. Dan tak lupa kami juga memohon maaf apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga seminar ini membawa manfaat khususnya untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.